Assalamualaikum Bunda, terima kasih sudah datang kembali di YouTube channel Sri Ayu. Oke Bunda, maaf kalau suaranya agak serak-serak seksi gitu ya, karena lagi flu, tapi it's okay. Di sini aku mau sharing mengenai tentang self love. Ya, self love. Banyak banget pasti juga kemarin di vlog kemarin juga sudah aku share sedikit tentang self love, tapi di sini aku mau lebih spesifik lagi sharing mengenai self love. Oke, self love itu adalah mencintai diri sendiri, ya, jatuh cinta dengan diri sendiri. Itu gimana ya? Jadi namanya orang jatuh cinta, berarti kita harus mengenal diri kita sendiri Bunda, ya enggak? Paling tidak kita sudah tahu jati diri kita. Kalau belum, maka dicari dong. Saat kita sudah mengenali jati diri kita, kita akan mengetahui apa yang menjadi passion kita ataupun potensi yang menguntungkan untuk kita lakukan. Nah, jati diri itu harus kita pahami dan kita ketahui agar lebih mudah melangkah ke depannya. Misalnya, kita adalah sosok yang cheerful atau yang selalu happy. Jadi kita bisa menghibur orang ya, dalam artian kita mungkin nyaman diajak ngobrol. Nah, kita punya hobi apa tuh di situ yang kita sukai? Misalnya saja kita suka sharing, kayak saya ya, sharing. Atau mungkin kita suka berbagi dalam artian resep-resep masakan. Atau mungkin kita suka menyanyi. Nah, itu kita dalamin. Siapa tahu nih, karena Bunda di sana suka memasak, bisa menjadi jalan usaha bunda-bunda di sana kalau didalami dan digeluti lebih dalam lagi. Jadi bunda-bunda di sana nggak akan bingung lagi tuh, aku mau ngapain ya, kayak gitu. Aku nggak gabut lagi loh sekarang. Karena gini Bunda, aku pernah di fase yang gabut gitu loh, yang kayak ya aku mau biasa di rumah ya udah gitu kan. Nah, tapi sekarang aku sudah mulai produktif lagi nih, kayak sharing tentang essential oil dengan tim aku, terus bikin YouTube dan sharing juga di komunitas lain, dan juga ada kelas setiap hari Selasanya. Jadi kayak ya sudah gitu loh, walaupun kita ibu-ibu atau mama ya, bunda-bunda di sana, tetap ada kegiatan yang aktif. Nah, kalau belum tahu passionnya atau yang kita suka itu apa, ya digali terus Bunda, dicari terus, ditanyai terus. Kamu kalau suka ngapain? Kamu happy-nya ngapain? Misalnya bikin puisi, ya udah coba didalami lagi puisinya, siapa tahu bisa dipublish dan itu bisa menghasilkan cuan juga. Karena dulu saya waktu SMA itu juga pernah loh bikin puisi-puisi gitu, saya kirimkan ke majalah-majalah remaja dan alhamdulillah menghasilkan uang. Zaman dulu itu waktu saya SMA itu udah dapat 100.000 loh Bunda, 149 kalau nggak salah. Nah, itu pun dipotong pajak ke sekolah. Ya sudah gitu, nggak apa-apa, itu udah lumayan banget. Nah, coba Bunda, kalaupun Bunda suka sesuatu didalami terus gitu. Nah, setelah kita mengenal jati diri, terus kita mendalaminya, kita juga harus self care dalam artian merawat diri. Ya, merawat diri itu nggak harus yang salon mahal, harus beli skincare yang mahal. Ya kalau kita ada ya sudah silahkan, tapi kalau kita belum ada ya sudah, kita usahakan semampu kita. Misalnya saya mampunya ya beli lulur yang 12 ribuan, ya udah nggak apa-apa, kita luluran setiap 2 hari sekali kayak gitu.
Nah, atau kita beli skincare-nya yang terjangkau gitu loh, yang sesuai atau pas di budget kita. Karena memang wanita, apalagi seorang istri, ya harus merawat diri, nggak cuman istilahnya melakukan kegiatan rumah tangga itu sudah cukup kayak gitu, tapi harus merawat diri, bukan untuk cantik-cantikan bunda, bukan agar dilihat orang kelihatan wow atau gimana, enggak. Justru kita menghargai diri kita sendiri dari kita berpenampilan. Nah, kalau diri kita tidak menghargai diri kita sendiri, bagaimana orang lain mau menghargai toh? Jadi mulai dari diri sendiri. Jadi ya, sudah menemukan jati diri, terus kita sudah self care. Terus yang ketiga itu adalah mencari hobi, atau bisa jadi yang pertama, tapi ini lebih ke kesenangan yang membuat kita happy. Jadi kalau misalnya hobi itu kesenangan kita, ya lakukan. Tapi kalau misalnya dengan bermain dengan anak itu adalah kesenangan kita, ya sudah, kita bermain dengan anak, kita enjoy. Atau kita me time dengan sahabat-sahabat kita, me time dengan tetangga misalnya, tapi nggak gibah ya bunda. Tapi dalam artian mungkin ada perkumpulan di desanya, ada di dusunnya gitu, perkumpulan ibu-ibu yang produktif menghasilkan cuan, ya monggo kayak gitu. Atau mungkin kalau hobinya pengajian tuh bisa kita cari kesenangan di situ. Jadi cari kesenangan bunda-bunda yang itu membuat happy, seperti itu. Nah, self love itu sangat penting karena kalau kita tidak mencintai diri kita, bagaimana orang lain akan mencintai diri kita? Kita berharap bisa merubah orang lain. Hello, who you are? Kadang dulu saya berpikir bahwa saya mampu merubah orang lain, tapi nyatanya tidak semudah itu gitu. Kalau kita sudah berubah dalam artian self love, dan juga kita menghargai diri sendiri, kita perkembangan jiwanya lebih dewasa, itu akan paham mengenai bagaimana kita men-treat orang lain. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu ikut campur urusan orang lain. Kita akan melihat gimana diri kita di situ, dan orang akan melihat diri kita seperti diri kita melihat. Sebenarnya seperti itu. Makanya sangat penting banget self love, karena kita mengeluarkan pancaran aura yang sangat positif dan baik apabila kita mencintai diri kita dengan tulus, dan orang akan bersimpati, atau mungkin lebih tepatnya melihat pancaran energi ataupun aura positif kita yang kita pancarkan gitu. Jadi orang akan melihat bahwa kita itu mempunyai pribadi yang baik, pribadi yang energi yang positif, pribadi yang menyenangkan. Itu sudah terpancar di diri kita. Kita nggak perlu membuat-buat seolah-olah diri kita cheerful, happy, tapi di dalamnya rapuh kayak gitu. Jadi sangat relate banget kok diri kita, pancaran kita, aura kita. Jadi kalau bunda bisa merubah diri sendiri dulu, orang lain pasti akan ikut. Orang yang ingin kita ubah pasti ngikut. Gitu bunda, sharing saya hari ini. Jika ada salah kata dan apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih bunda. Assalamualaikum.